bilangan, sistem numerasi, dan macam-macam bilangan. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, kalian silahkan lihat slide selanjutnya ini. Kira-kira manakah yang lebih besar? Kita interaktif ya. Interaktif saja, kalian bisa langsung komentar ketika saya menjelaskan, tidak apa-apa, biar lebih eh, mantap kayak gitu. Oke, silahkan. Manakah yang lebih besar? Silahkan 5, dijawab. Pak. 5. 5 ya, kata siapa 5 nih? Azima? Ayu, Oke. ya. Ayu, Azima. Oke, Ayu. Ya, kenapa yuk jadi 5 yang besar ya? Kalau hitungannya angka, ya lebih besar 5. Lebih besar Kalau 5. font 2. Kalau font 2 ya. Ya. Kalau ukuran font 2 begitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Yasin, gimana Yasin? Kalau dari angka bilangannya ya 5, Pak. Gimana kalau dari angka dan bilangan? Kalau dari angkanya itu 5 yang paling besar. 5 ya. Ya. Oke. Padahal 2 loh yang terlihat besarnya. Kalau dari fontnya emang 2. Oh, kalau dari fontnya emang 2. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada lagi? Bagaimana dengan Leni mungkin? Leni, Muhammad Arsyad, Laila? Nomor 2, Pak. Kenapa nomor 2? Lebih besar 2 angkanya, Teh. Lebih besar 2 ya, kata Arsyad, lebih besar 2. Oke, baik. Tadi ada beberapa teman-teman yang menyebutkan juga 5 itu ternyata yang lebih besar. 2 yang lebih besar juga kata Arsyad ya. Kata si Ayu itu 5 ya. Nah, ini yang mana yang betul nih, nanti akan kita bahas ya. Oke, kemudian next. Nah, ini adalah hubungannya mungkin dengan bilangan atau angka ya. Nah, yang disebutkan oleh siapa tadi ya? Yasin ya, Yasin, bilangan, angka. Nah, tadi dia ada menyebutkan seperti itu. Tetapi sebenarnya kita tahu tidak ya, apa sih bilangan itu? Apa sih angka itu? Ada yang tahu, teman-teman? Kalau bilangan, gimana? Kalau angka itu yang kayak 1, 2, 3. Kalau bilangan Oke, itu yang penyebutannya pakai huruf gitu, Pak. pakai huruf gitu ya. Oke, itu pendapatnya si Yasin ya. Oke, ada lagi teman-teman? Bilangan dan angka tadi ya, Pak? Iya, betul Ibu. Mungkin kalau bilangan tuh bentuknya ke nilai kali ya, Pak ya. Bilangan Nilai. 1, 2. Kalau angka itu ke lambang kayaknya, Pak. Angka itu ke lambang ya. Iya, Oke. mungkin kayak gitu ya, Pak ya. Oke, siap ya. Oke, memang beda ya. Kalau guru udah lama ya, guru SD udah lama, tepat sekali jawabannya ya. Nah, kalau bilangan itu hubungannya dengan nilai. Sedangkan angka itu lambang dari bilangan itu, ya, berupa lambang atau simbol. Nah, sekarang yang kita lihat yang kayak 1, 2, dan 3 itu adalah lambang dari suatu bilangan, ya, begitu. Nah, ini juga bisa dihubungkan pada slide selanjutnya ini, teman-teman sekalian bisa lihat ya, bahwa bilangan itu adalah suatu unsur atau objek yang tidak didefinisikan. Ya, nah kemudian suatu konsep yang juga abstrak, bukan simbol, bukan juga angka. Nah, jadi bilangan ini berbeda dengan angka, begitu ya. Nah, kemudian bilangan ini juga nilai yang bisa diartikan sebagai banyaknya jumlah ya berarti bisa juga sebagai urutan ya, urutan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya atau bagian dari suatu keseluruhan begitu. Nah, ini kira-kira yang disebut dengan bilangan. Jadi kata kuncinya adalah nilai begitu. Oke, nah kemudian yang kedua, ini adalah angka. Nah, angka adalah simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yang disebut sebagai angka. Nah, itu double sebagai ya. Oke, kemudian angka berarti tidak bisa dioperasikan sebetulnya ya, dijumlah, dikurang, dikali, dan dibagi. Yang bisa dioperasikan adalah bilangannya. Ya, bilangannya bisa dioperasikan. Ya, yang tidak bisa dioperasikan itu adalah angkanya. Nah, jadi kita sering menyebutnya tertukar ini ya, tertukar. Nah, ini sebagai guru SD yang harus memahami matematika dari awal, bahwa penyebutan ini harus kita
benarkan harus kita berikan pemahaman ke siswa-siswa kita ya, bahwa bilangan dan angka itu berbeda begitu. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah sistem numerasi ya. Nah, apa sih sistem numerasi itu? Ternyata sistem numerasi itu adalah sekumpulan lambang dan aturan pokok untuk menuliskan bilangan itu tadi ya. Lambang yang menyatakan suatu bilangan itu disebut dengan numeral. Nah, jadi kalau sistem numerasi tadi adalah sekumpulan lambangnya ya dan aturan pokok untuk menuliskan bilangan. Nah, sedangkan lambang yang menyatakan suatu bilangan disebut numeral. Nah, ini mungkin teman-teman bisa memahaminya begini ya. Oke, teman-teman sempat berpikir tidak ya ketika pertanyaan begini, kenapa angka 2 itu jadi kayak gini? Kayak gini ya, kayak bebek gitu ya. Angka 2 itu kayak gitu, kenapa kira-kira? Mungkin ada teman-teman yang bisa memikirkan, kenapa sih angka 2 itu jadi seperti itu? Kenapa 0 itu seperti ini? Kenapa 3 itu seperti E terbalik begitu ya? Kenapa kira-kira? Atau baru pengalamannya dimulai saat ini mungkin ya, atau terpikir kayak gini, iya ya, kok kayak gitu ya? Nah, itu tuh. Mungkin saat ini kayak gitu ya berpikirnya ya. Oke, nah ini ada hubungannya dengan sistem numerasi. Ternyata dahulunya angka atau bilangan ya yang kita lihat saat ini, itu tidak seperti itu. Ternyata ada sejarahnya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem numerasi tadi. Jadi ada sebuah aturan pokok untuk menuliskan bilangan. Nah, yang namanya aturan itu adalah dibuat berdasarkan kesepakatan. Begitu ya, berdasarkan kesepakatan. Nah, dimulai dari kapan kesepakatan itu tergantung dari kelompok itu memakai sistem numerasinya. Misalkan pada zaman Mesir kuno ya. Nah, kemudian pada zaman Babilonia, Yunani kuno Atik ya. Kemudian Yunani kuno alfabetik juga ya. Suku Maya. Nah, suku Maya juga nih. Cina juga, Jepang, Cina, Romawi, sampai yang paling kita gunakan saat ini, adalah Hindu Arab. Kayak gitu. Nah, jadi ada banyak sistem numerasi. Oh, ternyata ya, cara menuliskan bilangan itu ternyata beda-beda. Iya, memang beda ya. Nah, yang sampai saat ini itu menempuh berbagai perjalanan yang panjang. Kalau tidak percaya, coba tanyakan datu-datu. Sempet enggak ya kalau datu ya? Enggak sempet kayaknya, nenek moyang tuh yang sempet ya. Dan itu udah enggak ada lagi. Nah, kita bisa mempelajari itu semua di referensi-referensi yang ada. Apalagi sekarang ada YouTube. Kalian cek saja bagaimana nih sistem numerasi pada masa Mesir kuno dan lain-lain. Nah, di sini nanti akan kita kupas sedikit ya tentang itu, tetapi kalau kalian nanti berminat untuk mendalami, silahkan dipelajari secara mendalam ya.